Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur pada Tuhan, malam hari ini kita masih diperkenankan untuk berdoa bersama-sama. Walaupun kita harus terpisah jarak dan tempat ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita terus tetap semangat berdoa. Karena banyak orang pasti membutuhkan doa-doa kita saat ini. Dan sesuatu yang besar selalu diawali dengan doa. Karena doa itu adalah hak yang istimewa sekali buat kita. Karena lewat doa kita akan menerima setiap janji-janji Tuhan. Nah, karena itu mari kita berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang malam hari ini kita akan dengar lewat renungan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, hati kami serahkan Tuhan agar diisi penuh oleh kebenaran firman-Mu yang akan menyegarkan, menguatkan, menyehatkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, saya memberi renungan pada malam hari ini adalah perkataan iman. Nah, Tuhan mau iman kita harus kita ucapkan. Ya, makanya dikatakan di dalam Roma 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi, firman iman yang diberitakan oleh Paulus adalah firman yang di hati dan di mulut. Ya, artinya kita perkatakan iman kita. Kita belajar dari perkataan Yesus ya. Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat dalam Matius 12 ayat 34 sampai 35. Yesus menyebut mereka ular beludak ya. Karena apa? Ya. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Ya, Tuhan menyebut mereka ular beludak, ya, keturunan ular beludak. Karena hati mereka jahat. Kalau hati mereka jahat, maka perkataan mereka tidak mungkin baik. Selalu akan menjatuhkan, tidak mungkin perkataan yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saya ingin saudara mengerti ya, bahwa perkataan itu adalah buah. Ya. Sedangkan hati kita itu adalah akarnya. Kalau yang ada di perbendaharaan hati kita yang baik, maka ungkapan mulut kita, ucapan bibir kita, perkataan kita juga adalah yang baik, yang memuliakan Bapa di surga. Tetapi kalau hatinya jahat, akarnya jelek, akarnya buruk, maka ungkapannya juga buruk. Nah, karena itu iblis senantiasa bekerja supaya mengisi hati manusia dengan hal-hal yang buruk, sehingga perkataan mereka buruk dan yang terjadi dalam hidup mereka juga buruk. Nah, iblis melancarkan visinya untuk membinasakan manusia lewat pendengaran yang buruk, lewat tontonan atau penglihatan yang jahat. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan kabar buruk lewat televisi, lewat HP. Nah, mari tangkal semuanya itu dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Nah, karena Tuhan, ya, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, ingin menyatakan rencananya itu terjadi dalam hidup kita. Nah, Tuhan ingin menggenapi janjinya atas Abraham. Nah, karena itu Abraham mengubah hati, Tuhan mengubah hati Abraham lalu mengubah perkataannya. Yuk kita lihat dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Nah, kalau Bapak Ibu baca di sana, Tuhan mengubah. Bagaimana Tuhan mempersiapkan Abraham untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima keajaiban dalam hidupnya. Tuhan mengubah hati Abraham. Kita lihat ayat pertama, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Abraham sebelumnya ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena dia khawatir ya. Ayat yang kedua berkata, ayat yang kedua,
"Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Di sini perkataan Abraham itu negatif. Padahal Tuhan menyampaikan hal yang luar biasa, bahwa Abraham yang usianya sudah lanjut akan mempunyai anak. Artinya Abraham akan menerima keajaiban Tuhan. Tetapi kok perkataannya negatif? Karena apa Bapak Ibu? Hatinya belum diubahkan oleh Tuhan. Ya, akar masalahnya itu ada di dalam hati yang belum menerima, memiliki perbendaharaan yang baik. Karena itu bagaimana cara Allah mengubah hati Abraham? Di ayat yang ke-5 dan yang ke-6. "Lalu Tuhan membawa Abraham ke laut keluar serta berfirman, 'Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.' Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Cara Allah mengubah hati Abraham adalah dengan berfirman, menunjukkan, memperlihatkan kepada tentang janjinya. Itulah yang akhirnya memenuhi hati Abraham, sehingga Abraham memiliki iman. Dikatakan, "Maka percayalah Abraham, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Jadi pendengaran akan firman Allah itu akan menimbulkan iman. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman, dengan kabar baik, dengan kabar sukacita, dengan kita melihat, kita menonton kesaksian-kesaksian yang hidup, ya. Jangan biarkan hati kita diisi dengan hal-hal yang buruk. Mari tangkal setiap informasi yang buruk, setiap gosip-gosip, dengan kita lebih mengisi hidup kita dengan kabar-kabar baik. Sehingga ketika Abraham hatinya sudah diubah Tuhan, maka selanjutnya apa yang diubah Tuhan? Tuhan mengubah perkataan Abraham, ya. Maka Tuhan mengubah perkataan Abraham. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengubah nama Abraham menjadi Abraham. Bapak Ibu tahu apa arti nama Abraham? Ayo, siapa yang tahu? Abraham artinya adalah bapa banyak bangsa. Jadi kalau waktu itu Sarai memanggil Abraham gimana? Bapak banyak bangsa. Mungkin tetangga Abraham atau hamba-hambanya Abraham udah pikir mungkin si Abraham sama istrinya udah gila kali ya, karena dia belum punya anak, kenapa disebut Abraham bapak banyak bangsa? Mungkin juga begitu ketika Abraham berkenalan ya sama orang lain. "Siapa namamu?" "Nama saya Abraham, bapak banyak bangsa." "Anakmu berapa?" "Belum ada." Tetapi inilah perkataan iman. Buat manusia itu mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Buat manusia sesuatu yang lucu ya, yang aneh ya. Tetapi bagi orang-orang beriman, kita memiliki keyakinan yang kuat, sehingga kita memperkatakan iman kita. Kita yakin sesuatu yang besar pasti terjadi. Nah karena itu mari, kalau saudara sering saya ajak untuk memperkatakan saya adalah orang yang paling sayang Tuhan, jangan sungkan, jangan lagi kaku ya. Aminkan setiap perkataan firman Tuhan. Saya adalah orang benar, ya. Saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan melihat janji Tuhan dalam hidup saya. Isi hati kita dengan kabar-kabar baik. Buang kabar-kabar buruk, ya. Ganti kabar buruk dengan kabar baik. Isi setiap pagi, isi dengan renungan firman Tuhan. Ya, kita terus berusaha memfasilitasi jemaat agar dikenyangkan dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan mau, karena Tuhan mau agar kita memiliki perkataan iman. Karena perkataan itu adalah doa. Apa yang kita doakan, itu yang akan kita alami. Di waktu saudara mengalami situasi sulit seperti saat ini, yang bagian yang paling terbaik untuk kita miliki adalah isi hati kita dengan kebenaran firman-Nya. Karena ketika kita mengisi hati kita dengan kebenaran firman-Nya, ungkapan kita, ucapan bibir kita juga adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berkat, sesuatu yang sesuai dengan
janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, semangat berdoa, perkatakan firman-Nya buat dirimu dan orang terdekatmu, kepada gereja kita, perkatakan semuanya. Pasti sesuatu yang besar terjadi. Kalau kita berdoa malam hari ini, berdoa, perkatakan janjinya, kesembuhan, pemulihan, kesehatan, dan segala yang baik terjadi buat gereja kita, keluarga kita, bangsa kita. Amin. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.